Tumor yang besar biasanya ganas. Dan ganas itu biasanya banyak perdarahan, bengkak, dan banyak sekali jaringan rusak. Jadi biasanya sel-sel tumornya malah nggak kelihatan, yang ada kelihatan malah perdarahan, kemudian radang dan sebagainya. Jadi itu malah mengaburkan penyakitnya. Ayo viewers, sekarang jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya untuk terus dukung CND Channel agar viewers mendapatkan tips-tips dan info-info penting seputar masalah kesehatan, resep-resep masakan yang menarik, dan lainnya. Dengan klik subscribe, viewers baru saja mendukung CND Channel untuk terus dapat berkembang. Jangan lupa di-share ya. Sobat Healthiers, jumpa kembali dalam perbincangan seputar masalah kesehatan dan penyakit bersama saya tentunya di CND Channel. Sobat Healthiers tentu saja tidak asing dengan istilah tumor jinak maupun tumor ganas. Namun siapa sih Sobat Healthiers yang menentukan stadium tumor ini dan mengklasifikasikannya? Kita akan berbincang-bincang dengan seorang dokter spesialis patologi anatomi, Dr. Yohana Octavianda, spesialis patologi anatomi, yang akan memberikan pencerahan dan menjelaskan bagaimana sih stadium-stadium dalam tumor itu dan mengklasifikasikannya. Selamat sore Dr. Yohana. Selamat sore. Gimana kabarnya dok? Sehat-sehat aja? Sehat-sehat, alhamdulillah. Ya dok, sebelum kita berbincang lebih jauh, kita pakai masker dulu ya. Oke. Nah, begini Dokter Yohana, saya mendapatkan sebuah direct message dari salah satu sobat Healthiers yang menanyakan mengenai hasil pemeriksaan patologi anatomi. Karena kebetulan dia itu sudah diambil jaringan dari tumornya. Nah, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh dengan Dokter Yohana, saya mau menanyakan, apa sih dok spesialis patologi anatomi itu dan bagaimana ruang lingkup kerjanya? Terima kasih. Saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai patologi anatomi. Patologi anatomi itu adalah salah satu cabang dari ilmu kedokteran yang intinya mempelajari mengenai sel dan perubahan-perubahan tubuh yang terjadi akibat pertumbuhan tumor. Bisa juga perubahan dari tubuh itu karena infeksi atau neoplasma. Neoplasma itu pertumbuhan jaringan yang tidak semestinya di dalam tubuh. Bisa jinak, bisa ganas. Ruang lingkupnya yaitu mempelajari mengenai kelainan yang diakibatkan oleh infeksi bisa mungkin, dan kelainan akibat tumor. Misalnya bisa dari seluruh organ, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mungkin itu singkatnya. Jadi di seluruh bagian tubuh ini ya dok yang bisa diperiksa oleh dokter patologi anatomi. Nah dok, jenis-jenis penyakit apa saja sih yang bisa dideteksi oleh patologi anatomi? Penyakit yang bisa dideteksi atau diperiksa di patologi anatomi adalah mungkin bisa penyakit infeksi atau tumor yang mengakibatkan benjolan di luar permukaan tubuh. Bisa tumor itu bisa jinak atau ganas. Nah untuk pemeriksaannya sendiri itu dok, apa saja sih dok pemeriksaannya itu dok? Iya. Kalau patologi anatomi itu pada dasarnya ada 3 pemeriksaan. Yang pertama FNAB atau fine needle aspirasi biopsi.
Yang kedua, pemeriksaan histopatologi. Pemeriksaan histopatologi itu dari jaringan operasi. Yang ketiga, pemeriksaan cairan tubuh. Itu yang utama diperiksa di patologi anatomi dan pap smear. Ya. Jadi untuk alat bantu pemeriksaannya setelah jaringan itu diperoleh, jadi mesti menggunakan alat bantu apa dok untuk melihatnya? Untuk melihat, kalau melihat sediaan biasanya pakai mikroskop ya. Kalau alat bantunya pada FNAB kita pakai jarum ukuran 25, ukuran 26, atau pakai jarum spinal untuk FNAB dengan tuntunan radiologi. Kalau histopatologi itu ada alat-alat processing sebelum dijadikan slide. Oh, seperti itu ya. Wah, tapi ngeri juga ya Sobat Healthiers. Tadi dokter menyebutkan diperiksa dengan jarum yang tentu saja ukurannya nggak kecil. Ukuran jarum spinal itu ukuran 9 cm. Wah, bisa kebayang ya. Tapi nggak perlu takut ya Sobat Healthiers, karena ini semua untuk mendeteksi kelainan dan untuk menegakkan diagnosis seperti itu ya dok ya. Begini dok, kalau misalkan nih ada Sobat Healthiers yang mungkin ada benjolan di salah satu anggota tubuhnya, kemudian pengen tahu benjolan ini nih sebetulnya jinak atau ganas. Nah, Sobat Healthiers itu mesti kemana dulu sih dok? Ya, terima kasih. Sobat Healthiers, kalau Sobat Healthiers ada benjolan dimanapun dari kepala sampai dengan kaki, sebaiknya berobat ke dokter bedah. Bisa dokter bedah umum atau onkologi. Kemudian dokter bedah itu akan memeriksa benjolannya, kemudian akan memberikan permintaan patologi anatomi. Biasanya yang cepat dan mudah itu menggunakan pemeriksaan FNAB atau fine needle aspirasi biopsi. Kemudian nanti kalau dokter bedahnya merasa ini perlu dioperasi, dioperasi langsung, baru jaring ini dibawa ke patologi anatomi untuk diperiksa itu diagnosanya apa. Jadi pemeriksaannya itu bisa sebelum benjolan itu dioperasi dan setelah dioperasi ya dok ya. Nah kalau yang setelah dioperasi nih dok, apa sih dok kegunaannya untuk diperiksa patologi anatomi? Jadi kalau yang diperiksa setelah operasi itu bisa untuk menentukan diagnosa pastinya. Kalau pemeriksaan FNAB kan belum pasti diagnosanya. Yang kedua bisa untuk menentukan staging. Staging tumor itu, staging berapa, stadiumnya. Jadi itu untuk terapi pasien juga. Kalau antara stadium 1, 2 atau 3 itu kan berbeda-beda. Jadi untuk terapi juga sih. Oh, seperti itu. Jadi mohon diperjelas lagi dok, untuk membedakan antara tumor itu jinak dan ganas itu bagaimana dok? Kalau gampangnya 3S ya, size itu ukuran. Jadi ukuran kalau ada benjolan yang ukurannya besar sekali, misalnya di paha. Kalau benjolan kecil ukuran 2 cm, 1 cm kayaknya mungkin jinak. Tapi kalau ukurannya 5 sampai 15 cm biasanya ganas. Kemudian shape itu bentuk. Kalau dia permukaannya bentuknya licin, terus nggak ada berdungkul-dungkul, itu biasanya jinak. Tapi kalau dia berdungkul-dungkul, kasar, mudah berdarah, itu biasanya ganas. Dan yang ketiga stain atau warna. Jadi kalau dia mulus, warnanya ya seperti kulit, itu kayaknya jinak. Tapi kalau dia merah atau warnanya hitam sekali, itu biasanya ganas. Jadi Sobat Healthier sudah mulai mendapat pencerahan ya. Jadi apabila ada saudara atau mungkin Sobat Healthier sendiri yang memiliki suatu kelainan di permukaan tubuh nih, nah ini mesti harus segera diperiksakan ke dokter. Begini dok, saya jadi penasaran, itu untuk benjolan yang ada di permukaan tubuh ya, bagaimana dengan benjolan yang ada di dalam tubuh? Itu mungkin saja kan dok, bisa ada benjolan di dalam tubuh atau mungkin tumor atau kanker di dalam tubuh ya, itu gimana dok untuk mendeteksinya? Bisa, Sobat Healthier harus tahu, jadi benjolan atau tumor itu tidak hanya di permukaan tubuh.
di dalam tubuh, di dalam organ itu bisa, misalnya di paru-paru atau di dalam perut. Kita mendeteksinya, kita lakukan biopsi dengan tuntunan radiologi. Dengan tuntunan radiologi bisa CT scan atau radiologi. Metodenya juga sedikit berbeda, sama seperti biopsi yang sebelumnya, FNAB yang sebelumnya, tapi hanya memakai jarum yang lebih panjang, ukuran 9 cm. Karena masuk ke Ya, dalam masuk ke dalam organ tubuh. organ ya dok ya. Jadi ditentukan dulu targetnya melalui CT scan. Kalau sudah, kemudian ditandain, kemudian kita tusuk pakai jarum. Setelah itu dilihat lagi pakai CT scan. Kalau sudah pas, baru saya ambil sedikit jaringannya. Dok, sebetulnya sakit nggak sih ditusuk dengan jarum untuk pemeriksaan biopsi ini? Atau mungkin perlu dibius lokal atau gimana dok? Sebenarnya namanya disuntik ya pasti sakit ya. Tapi ini sobat healthier perlu tahu, jarumnya ini lebih kecil dibanding kita ambil darah. Jadi ukurannya 25 sama 26. Malah lebih kecil ya dok ya? Tapi memang kita ngambilnya nusuknya nggak hanya sekali, berkali-kali. Dan toh kalau di bius lokal juga disuntik sama aja. Jadi mungkin untuk mengakali biar nggak sakit, kita bisa beli obat oles untuk mengurangi rasa nyeri. Ada ya dok ya. Cuman kalau menurut saya ya nggak perlu lah, soalnya toh juga nggak sakit-sakit sekali sih. Tadi dokter sudah menjelaskan dengan begitu lengkapnya mengenai sifat-sifat dan gambaran tumor yang kelihatan dari luar ya dok ya. Nah setelah itu langkah-langkah apa sih dok yang harus dilakukan apabila ada benjolan di salah satu anggota tubuh gitu? Seperti yang saya bilang tadi, jadi kalau sobat healthier ada benjolan, sebaiknya sobat healthier berobat ke dokter bedah dan utarakan benjolannya di mana, sudah berapa lama, terasa sakit apa enggak, kemudian keluar cairan apa enggak, ya. Terus cepat membesar apa enggak, apa tetap selama 1 tahun atau 2 tahun. Kemudian nanti dokter bedahnya akan memberikan pengantar ke patologi anatomi. Di situ nanti akan kami lakukan biopsi. Jadi jangan pernah menunda apabila ada keluhan sekecil apapun ya dok ya. Karena memang semakin cepat diobati, semakin cepat untuk teratasi ya penyakitnya. Nah semakin menarik ya dok ya perbincangan kita sore ini. Dok, kenapa sih dok kok benjolan atau tumor itu semakin kecil itu semakin mudah dideteksi? Kan ada tuh tumor yang besar seperti itu kan juga apa sama mudahnya dengan mendeteksi dengan tumor yang lebih kecil? Terima kasih pertanyaannya. Memang kelihatannya tumornya kalau kecil, kenapa kok gampang, kenapa besar harusnya kan lebih gampang ya, karena ambilnya kan bisa nusuk di mana aja. Tapi itu sebenarnya salah. Tumor yang besar biasanya ganas. Dan ganas itu biasanya banyak perdarahan, bengkak, dan banyak sekali jaringan rusak. Jadi biasanya sel-sel tumornya malah nggak kelihatan, yang ada kelihatan malah perdarahan, kemudian radang dan sebagainya. Jadi itu malah mengaburkan penyakitnya. Jadi sebaiknya memang tumor itu kalau ada benjolan dalam bentuk yang lebih kecil langsung dideteksi. Seperti itu ya. Ternyata tumor yang semakin besar itu bukan malah lebih mudah untuk mendeteksi ya dok ya, karena berbagai macam faktor yang bisa mengaburkan hasil pemeriksaan. Ini dok, apa saja sih dok persiapan yang harus dilakukan oleh pasien sebelum dilakukan biopsi? Apa ada mesti pasien harus seperti ini atau konsumsi ini atau puasa atau apa seperti itu dok? Enggak sih, pada umumnya enggak. Cuman saran saya kalau misalnya benjolannya di perut atau di bagian bawah itu memakai baju yang mudah untuk dibuka. Kebanyakan pasien itu ya mungkin udah ya, karena udahlah aku pakai daster aja. Jadi misalnya pakai daster itu nanti bukanya jadi seluruhnya badan kelihatan. Jadi nggak praktis ya. Jadi kalau kita pakai baju mudah dibuka, jadi
misalnya benjolannya ada di sini, enak. Kalau pakai yang di bawahnya di sini, jadi bisa dibuka celananya aja. Kalau pakai terusan gitu, bisa bukanya pertama. Yang kedua nggak perlu sih, kayak puasa gitu nggak perlu. Makan ya seperti biasa. Kayaknya nggak ada persiapan khusus sih kalau FNA biopsi. Jadi untuk persiapannya lebih mudah ya dok ya, dan bisa kapanpun ya dok ya. Bisa. Nah dok, ada nggak sih dok tumor di daerah mana sih yang paling sulit untuk diambil, atau apakah tergantung dari lokasinya atau bentuknya, besarnya tumor itu? Jadi kalau tumor di permukaan tubuh ukurannya kurang dari 5 cm atau sekitar 10 cm bisa diambil dengan baik. Yang susah itu tumor di daerah dalam, di mediastinum. Mediastinum itu daerah tengah, jadi ruang antara paru kanan dan paru kiri itu ada namanya mediastinum. Dan itu susah karena banyak organ vital di situ. Kemudian di perut di mana banyak organ besar dan dia dekat sama organ-organ vital kayak kandung empedu. Kandung empedu itu nggak boleh tertusuk jarum. Kalau dia tertusuk jarum nanti bisa radang keseluruhan perutnya. Malah bahaya ya dok ya. Ya. Jadi memang lebih sulit untuk mengambil jaringan yang ada di dalam organ tubuh. Nah ini dok, mungkin perlu sobat healthiers tahu gambaran sekilas saja gimana sih dok pelaksanaan dari biopsi ini. Jadi biopsi itu kita harus lihat permukaan tubuhnya, daerah mana benjolannya, harus tentukan kanan atau kiri lokasinya, di area mana. Kemudian kita fiksir, jadi benjolannya kita tekan pakai tangan, kita fiksir biar nggak kemana-mana. Kemudian kita di tengah benjolan itu kita tusuk pakai jarum ukuran 25 atau 26 sampai serum darahnya keluar sedikit. Di ujung jarum baru kita cabut, kita hapuskan ke slide sediaan kaca, kemudian kita cat. Catnya namanya Stiff Quick. Setelah kita cat, setelah kering, kita lihat di mikroskop, itu sudah tahu gambarannya. Jadi sebetulnya simpel ya dok ya caranya ya. Cuman karena biopsi itu nggak pas, FNAB atau biopsi itu nggak pas, jadi bukan diagnosa, bukan standar diagnosis. Yang standar diagnosis itu pemeriksaan histopatologi, pemeriksaan operasi dari jaringan operasi. Jadi untuk menegakkan diagnosis suatu penyakit itu memang harus mengambil dari jaringan setelah dioperasi. Dok, ada nggak sih resiko yang dialami oleh pasien setelah pengambilan biopsi ini? Sebenarnya biopsi itu nggak ada risikonya, cuman mungkin dia perdarahan aja. Itu pun perdarahan kecil, bisa diatasi. Pokoknya kita harus menjauhkan dari pembuluh darah besar. Untuk sobat healthier tahu, kalau sobat healthier ada benjolan di kelenjar gondok sama di kelenjar payudara, sebaiknya dilakukan pemeriksaan radiologi dulu seperti USG atau ultrasonografi. Karena kalau misalnya kita lakukan biopsi dulu baru ultrasonografi, nanti di hasil ultrasonografinya ada bekas perdarahan. Itu bisa mengaburkan diagnosa juga. Jadi sebaiknya dilakukan ultrasonografi dulu baru di biopsi. Itu khusus untuk organ seperti payudara atau kelenjar gondok. Dan itu yang menentukan ya mesti dari dokter bedahnya ya dok ya. Baik dok. Untuk hasil pemeriksaan patologi anatomi, nah itu setelah ada hasilnya ini mesti pasien ini mesti bawa kemana dok? Apa ke dokter bedah yang ngirim atau bisa langsung konsultasi dengan dokter patologi anatomi? Ya, terima kasih.
Sebaiknya Sobat Healthier kalau sudah periksa patologi anatomi, sebaiknya kembali ke dokter bedah yang mengirim, karena agar nanti Sobat Healthier membaca biar nggak salah interpretasinya. Jadi diserahkan ke dokter bedahnya dulu, nanti biar dokter bedahnya yang menjelaskan. Karena sebenarnya dokter patologi anatomi nggak berkompetensi untuk menjelaskan hasil pemeriksaan. Gitu ya dok ya. Nah ini dok, apabila ada pasien yang ada tumor terus dioperasi lah, kan ada hasil tumornya ya, hasil yang di apa jaringan yang diambil setelah operasi itu boleh dibawa pulang nggak sih dok? Boleh. Jadi biasanya kalau terutama amputasi ya, misalnya amputasi kaki, tangan, itu kan sesuatu benda yang berharga ya untuk kita ya. Sebenarnya nggak apa-apa dibawa pulang, cuman menunggu. Jadi mungkin 1-2 minggu. Karena takutnya kita sudah periksa, sudah selesai, hasilnya sudah jadi slide, kita baca, ada yang kurang, perlu kita potong ulang. Namanya gitu potong ya. ulang. Jadi untuk antisipasi ya mungkin antara 1-2 minggu baru boleh diambil. Boleh. Tapi jaringan itu ya dok, ada cairan khusus supaya nggak cepat rusak atau tidak membusuk seperti itu? Iya, jadi memang di patologi anatomi memakai formalin, yaitu buffer formalin 10%, biar nggak busuk. Untuk mengawetkan jaringannya itu ya. Menarik sekali perbincangan kita sore ini ya dok ya. Dokter Yohana sudah menjelaskan banyak tentang apa itu tumor jinak, apa itu tumor ganas, kemudian cara deteksinya ya dok ya dengan biopsi, kemudian pemeriksaan yang lain lanjutan yang dilakukan. Nah dok, ini sebagai take home message-nya dok, sebelum kita menyudahi perbincangan kita, mohon dokter untuk menyampaikan ya satu kalimat saja kepada Sobat Healthiers. Terima kasih Sobat Healthier. Jadi kalau Sobat Healthier merasa ada di badannya itu ada sesuatu yang aneh, timbul benjolan, jangan takut ya Sobat. Daripada nanti terlambat, lebih baik dideteksi sejak dini. Jadi jangan menunggu benjolannya membesar. Sebaiknya segera berobat ke dokter bedah kalau ada benjolan. Terima kasih banyak Dokter Yohana atas penjelasannya yang singkat tapi padat ya dok ya. Sama-sama. Informatif bagi Sobat bermanfaat. Healthiers. Itulah tadi perbincangan saya bersama dengan Dr. Yohana Octavianda, spesialis patologi anatomi. Sobat Healthiers, apabila terdapat benjolan atau keluhan-keluhan lain di tubuh kita, jangan ragu untuk segera berkonsultasi dengan dokter. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa.